bolong telagana kan tapi atau kerambana sida lepas 4 orang karena misalnya air kebesaran ampu ia pada nyorok ke ya bagus gati bagi pemilik ikan itu kalau dia bisa ikhlas. Tetapi kalau dia bisa tidak ikhlas Bapak Ibu sekalian, jangan kita tangkap punya orang. Ndak tengah timbang-timbang lepas itu ndak keruan. Biarkan punya orang lepas. Ya. Jadi kalau kita perhatikan cara para ulama mengajar kita bagaimana sulitnya untuk kita menjaga supaya kehalalan itu. Coba bayangkan pelungguh. Bagaimana cerita seorang wali yang ketika dia duduk di sebuah pinggir sungai, tiba-tiba dia melihat apel jatuh eleh di tengah sungai itu, kemudian dia ambil. Dia tidak berpikir panjang karena ini apel leleh, maka dia makanlah apel itu. Sesudah dia makan, bukan semua apel itu, baru sebagian kecil saja, sedikit dimakan apel itu, dia sadar ini tidak halal. Karena apel ini apel siapa tidak jelas, maka dia berusaha mencari gerangan mana pemilik apel ini. Maka marak bahasan kita, dia berjalan di pinggir sungai itu ya dari arah berlawanan, air ke timur dia ke barat mencari di mana kira-kira apel yang sedang berbuah. Nah, saat itulah dia melihat ada pohon apel yang berbuah, dia masuk di kebun orang itu dan bertanya lalu mohon halal. Nggih. Ini tok tengiase, ngendeng ya halal. Lagu epen kebon ike bukan dia sebenarnya tidak mau menghalalkan, tapi melihat begitu tindih bahasa Sasak ya, begitu apiknya orang ini hidup, begitu berhati-hatinya hidup, memikirkan bagaimana kepastian halal rezekinya, sampai apal sebegitu saja dia cari cara penyelesaian. Maka orang pemilik kebun itu mengatakan, saya tidak akan mau menghalalkan apel yang kamu makan sampai kamu mau menikah dengan anak saya. Tapi anak gadis saya, anak gadis yang kepak bahasa Indonesia, dia tahu lampak. Anak gadis saya anak yang kedok, tuli. Anak gadis saya itu anak gadis yang buta. La ilaha illallah. Kepak, kedok, buta. Entah kau numbe dengan Nina. Ngentelalah berumba, ngentelalah berdenden, lawan ngeros dia tahun dia dengar kita. Lah, tetapi sedemikian sulit bayangan seorang gadis yang seberaga kekurangan, namun demi halalnya, apal si sekeji yang bagi kita ini ndak haram, lagu bagi dia ini ndak halal. Karena memang begitulah agama. Akhirnya dia iakan, dan sesudah dia iakan, dia diakadkan oleh orang tuanya, kemudian orang tua itu mempersilahkan pemuda itu untuk masuk ke kamarnya menjumpai istrinya yang dikatakan kepak, kedok, tuli itu. Begitu dia masuk ternyata seorang gadis yang sempurna, sangat cantik, sangat cerdas dan sangat taat. Tapi apa maksud bapaknya yang ternyata juga seorang wali, orang saleh? Dia dikatakan kepak karena tidak pernah berjalan ke tempat maksiat. Dia dikatakan kedok karena dia tidak pernah mendengar hal-hal yang buruk. Dia dikatakan buta karena dia tidak pernah melihat hal-hal yang buruk. Buta dari keburukan, tuli dari mendengar hal-hal yang jelek. Maka dia adalah seorang gadis yang sempurna. Lalu akhirnya dinikahilah gadis itu, dan dari gadis itu dia beroleh dengan perkawinan itu anak-anak yang menjadi waliullah. Itulah kisah kehidupan Ibrahim ibnu Adham. Jadi kalau kita kias ke tempat ini, dendek bau empat dengan si lepas sorok ya, ngedang angan lagu lamun obu ikhlas lamun kah tuna meton kah pada buang diri dah daripada, nah itu hebat kanggo tebau ya. Lagu lamun ternyata ngenong kun lepas empatna terus ngenong kun mereket ulu kenekna susah nggih. Ampo ita terus senang-senang rere terus bawa jasalah suita nggih ndek bau paran akan
dihalalkan oleh yang bersangkutan, kecuali dia dengan dia sadar, ya saya tidak mungkin tangkap sendiri daripada dilepas begitu saya silap meton agana bermanfaat, si bau si debuang di debuang, alhamdulillah itu akan menjadi halal. Lagu lamun teduk menyatakan susahnya ya bedendek kendi kita kemos-kemos ririk-ririk di balik penderitaan saudara kita.